Hari ini gue akan ngebahas tentang bagaimana keadaan ekonomi saat ini di dunia, terutama keadaan ekonomi di Amerika yang menjadi pusat dari tatanan ekonomi di seluruh dunia dan saat ini fasenya lagi di mana. Dan apa yang akan gue bahas hari ini itu berdasarkan dari bukunya Ray Dalio yang Changing World Order. Kalian juga bisa cari di Google atau di YouTube ya, sebenarnya banyak pembahasannya dan gue akan kasih sedikit gambaran dan sedikit pengertiannya apa yang gue tangkap dan bisa gue bilang akan gue sampaikan dengan bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti supaya kita bisa lebih siap dan prepare lah ke depannya ketika emang kalau dunia tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja. Dunia tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja. Tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke guys, balik lagi dengan gua Ken di sini dan hari ini mungkin gua akan sedikit ngebahas tentang perkembangan ekonomi di dunia dan mungkin akan sedikit berpusat di Amerika, dimana kita tahu Amerika itu adalah pusatnya perdagangan dan perekonomian di dunia. Jadi gua akan lebih ngebahas tentang keadaan ekonomi Amerika sendiri, mungkin yang akan bisa menjadi pusat dan akan berpengaruh ke negara-negara lainnya. Jadi di sini apa yang akan gue bahas itu berdasarkan dengan teorinya atau researchnya dari Ray Dalio. Itu adalah salah satu petinggi di Bridgewater Asset Management, di mana dia menulis buku tentang Changing World Order gitu. Jadi intinya itu adalah suatu empire atau suatu kerajaan atau suatu negara itu ada siklus-siklusnya. Jadi dari siklusnya dia naik perekonomiannya menjadi negara yang emang diagung-agungkan di seluruh dunia. Udah gitu akan mencapai peaknya atau mencapai titik tertingginya dan setelah itu akan declining karena sudah mencapai titik tertinggi dan dia akhirnya turun gitu karena jenuh. Di sini gue udah kasih kalian sedikit grafiknya tentang big cycle itu sendiri. Jadi cycle ini dinamakan big cycle di mana terdiri dari 3 stage. Yang pertama stage-nya itu adalah rising. Dimana rising ini kalau misalnya boleh gue jelasin itu adalah suatu kondisi dimana negara itu lagi bagus-bagusnya. Biasa rising-nya ini kondisi ketika suatu negara berhasil menangkan suatu peperangan besar. Seperti contohnya masa-masa Dutch itu atau Belanda yang dikalahkan oleh British. Udah gitu British itu dikalahkan oleh US secara perekonomian dan secara political dan segala macam kondisinya. Dan saat ini kalau misalnya kita lihat secara realnya itu US yang akan dikalahkan oleh China dari berbagai macam sisi. Rising ini biasanya terjadi ketika suatu negara itu berhasil mengalahkan negara yang existing, udah gitu dia menjadi pemimpin negara yang baru. Biasanya semua kebijakan, semua kondisi ekonomi itu akan berpusat ke satu negara yang baru ini dan dia akan terus menanjak gitu karena semua negara itu menjadikan mata uangnya itu sebagai mata uang cadangan yang dipakai di seluruh negara. Terus politiknya itu masih baru dibangun, jadi semua orang itu masih mau mengikuti, belum ada pro kontranya. Udah gitu semua lagi dibangun, lagi semangat-semangatnya gitu. Semua dibangun dari nol, dia akan naik terus. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya di sini kondisi negara itu benar-benar berkelimpahan secara ekonomi, secara pengetahuan karena semua orang lagi semangat-semangatnya. Dan setelah itu ada stage kedua dinamakan peak. Peak stage ini adalah suatu kondisi di mana suatu negara itu mulai kelihatan nih gap antara si kaya dan si miskinnya. Terus political issue-nya itu udah mulai banyak, kepentingan antara si kaya dan si miskin itu mulai jauh gitu. Terus ada juga konflik dari eksternal, kayak misalkan kalau misalnya kita lihat sekarang itu perang tarif di mana-mana, perang dagang di mana-mana karena orang-orang itu atau negara-negara lain itu mulai melihat ini nggak bisa nih kalau misalkan kita ketinggalan terlalu jauh nih dari si negara superpower ini nih. Kalau misalnya kita lihat sekarang adalah US gitu. Jadi mereka mulai coba untuk meniru produknya gitu. Jadi mulai adanya competition between country atau kompetisi antar negara. Nah kalau misalkan masa peak ini itu tidak bisa diatasi dengan baik oleh sang existing dari pemimpin negara ini, maka dia akan sampai ke tahap yang ketiga, yaitu adalah declining. Dimana declining ini gapnya semakin jauh, utang menumpuk, konflik internal semakin besar, jadi pemerintahan itu didemo di mana-mana secara internal, para pekerja juga demo, jadi produktivitas itu nggak bisa terlalu bagus. Udah gitu diikuti dengan external competition gitu. Jadi external competition ini dimana kalau misalnya kita lihat sekarang Cina itu produknya jauh lebih murah, kualitasnya lebih bagus daripada US yang kita bilang sebagai raksasanya teknologi dan lain-lain. Ternyata Cina mulai ngejar dari sisi AI-nya, dari sisi komputernya, dari sisi teknologinya semua mulai mengejar gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya Cina ini sekarang lagi rising nih, sedangkan US ini lagi declining. Dan ini kalau misalnya tidak bisa diatasi oleh US dengan baik, ya kita akan melihat siklusnya lagi di mana US akan jatuh dan semua akan digantikan oleh Cina. Digantikan oleh Cina. Nah ini kenapa gue bisa ngomong dari tadi gue ngomong nyebut namanya ya US dan Cina dan gue berani sebut lah US yang sebagai declining stage-nya, China yang lagi rising-nya. Jadi gue akan kasih gambaran itu dari US-nya dulu. Kalau misalnya Cina gue nggak kasih gambaran karena kalian juga lihat lah orangnya di mana-mana, barang lebih murah,
HP-nya, komputernya, semua itu mulai merajalela di mana-mana. Data center, semua teknologi mulai dikuasai oleh Cina gitu. US-nya sendiri deh, kenapa gue bisa bilang US-nya declining? Karena di sini gue udah kasih lihat kalian juga kalau misalkan ya, jadi dari debt to PDB ratio-nya itu kita bisa lihat kalau misalkan US itu sudah 124%. Ini bisa dibilang tinggi sekali. Biasanya kalau misalkan suatu negara itu batas debt to PDB ratio-nya itu mungkin yang normal itu sekitar 50-100% gitu. Itu masih oke lah. Jadi pengertian singkatnya adalah debt to PDB ratio itu adalah apakah produksi hasil-hasil jasa dan produk barang-barang akhir suatu negara itu yang dihasilkan per tahun ya, per periode 12 bulan itu bisa komparasinya dengan utang atau bisa menutupi utangnya. Di sini US dengan apa arti 124%? Artinya adalah semua hasil yang diproduksi oleh Amerika itu belum bisa menutupi total utangnya, bahkan berlebih-lebih gitu, 124 kali dari penghasilan dalam negerinya atau di Amerika sendiri. Ini mengindikasikan bahwa pemasukan atau dari penghasilan seluruh negara Amerika itu gak bisa menutupi utang-utangnya yang dihasilkan oleh Amerika gitu, dengan minjam tetangga sebelah atau dengan meminjam produk-produk dalam negerinya seperti obligasi atau surat utang dari bank komersialnya. Kalau misalkan tidak di cover oleh pemerintahan Amerika dengan bijaksana, dia akan terus naik, dan ketika utangnya naik terus, untuk menutupi bunga dari utang tersebut aja nanti Amerika itu nggak akan sanggup. Jadi ini bisa akan berefeknya. Kenapa gue bilang akan berefek? Ini akan berefek banyak sekali ya. Jadi gara-gara dolar Amerika itu dijadikan sebagai reserve-nya money oleh seluruh negara itu, nanti semua orang itu mulai nggak percaya. Jadi udah mulai ninggalin dolar mulai kehilangan value-nya, dia udah secara utangnya itu udah besar, terus dia nggak bisa mempertahankan kemampuan atau dominannya mata uangnya itu ke semua negara, ditinggalin, mata uangnya semakin turun, dia jadi benar-benar nggak bisa bayar gitu. Semua investor, semua negara itu mulai ninggalin dolar, dan akibatnya apa? Akibatnya ya negaranya akan bobrok, jatuh gitu, negaranya akan bobrok, jatuh gitu. Itu yang dinamakan masa The Great Depression. The Great Depression yang pernah kejadian di 1930. Jadi ya kita lihat aja US apakah bisa mengcover kejadian seperti ini atau enggak. Dan ketika nanti kalau misalkan emang ini nambah terus, karena ya kita lihat juga sekarang sebenarnya dari Amerika itu Presiden Donald Trump sebenarnya gue lihat banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang emang berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Seperti contoh, dia walaupun akan berefek ya ke perdagangan antar negaranya, tapi dia mulai coba untuk menaikkan semua tarif-tarif impor ke negaranya itu dari semua negara gitu. Ini kan untuk meningkatkan pendapatan dari tarif-tarif tersebut. Tapi ini juga ada kontranya juga nih. Jadi negara lain itu akan coba mencari alternatif negara yang lain di luar dari US untuk ekspor si barang-barangnya. Itu juga ada pro kontranya. Amerika kita lihat banyak banget kebijakan-kebijakannya itu yang emang bertujuan untuk mendapatkan penambahan atau pendapatannya gitu. Tapi yang gue lihat di sini adalah sebenarnya pengeluaran US-nya juga harus dikontrol sih. Jadi bukan hanya untuk menambah pendapatannya, tapi pengeluarannya. Karena kalau misalnya pengeluaran US aja, bukan yang enhance secara teknologi dan lain-lain, pengeluaran militernya US aja itu sebenarnya besar sekali, karena dia harus menjaga dominansi negara itu di mana-mana, di semua negara, untuk tetap menjaga eksistensinya dia. Apalagi dia sekarang kan lagi dicecer sama semua negara kan, apalagi Cina lah gitu. Dan US juga harus mempunyai cadangan biaya untuk teknologi research-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sedikit lengah aja secara teknologi, dia akan langsung disayat sama Cina. Apalagi untuk masalah AI, teknologi, chip, handphone, dan segala macam itu sudah kelihatan lah kalau misalnya Cina itu udah mulai menyaingi. Jadi US tuh sebenarnya berat banget. Udah dia harus upgrade atau terus menambah infrastruktur dalam negara dia. Dia harus compete dengan negara lain secara perdagangan, dan dia juga harus menjaga militernya, keamanan negaranya di setiap negara. Jadi emang berat banget sebenarnya PR si Donald Trump ini. Makanya kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya Donald Trump itu banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang di luar akal sehat, tapi sebenarnya itu buat negara Amerika sendiri untuk mempertahankan super adidaya negaranya itu gitu. Nah yang terakhir gue ada di sini kasih kalian juga lihat defisit PDB-nya. Jadi defisit PDB yang aman itu bisa dibilang itu di kisaran 2% sampai 3%. Tapi kalau misalnya kita lihat defisit PDB ya dari US itu 6%. Jadi bisa dibilang minusnya itu udah 6% dia dari pendapatan dalam negerinya. Udah 6% gitu dibandingkan pengeluaran. Jadi kalau misalkan kita lihat, sebenarnya US ini negara yang emang super power. Tapi sebenarnya super powernya dia itu, kemajuan teknologinya dia itu semua itu tidak sebanding dengan pengeluaran dia juga gitu. Dari utangnya, sekarang pengeluarannya juga dia defisitnya udah melebihi dari defisit standar gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya US itu sekarang benar-benar lagi berusaha banget untuk nyelamatin ekonomi negaranya sendiri. Tapi ya kita lihat lah. Jadi ini kenapa gue bahas ini di sini di video YouTube gue. Ini mungkin untuk menjadi
Pengingat kalian, kalau misalkan benar sesuai dengan teorinya Ray Dalio dalam The Changing World Order, itu kalau misalkan US sampai decline, udah gitu China sampai menjadi rising, negara yang rising, itu akan ada masa di mana 10 sampai 20 tahun itu akan terjadi banyak yang gejolak. Kalau misalkan dulu mungkin kita lihat dari World War 1, World War 2 gitu. Tapi sekarang mungkin akan bisa sedikit berbeda nih peperangannya. Peperangannya itu bukan secara peperangan fisik lagi, mungkin nuklir. Bisa gue bilang dari berita kemarin itu sebenarnya nuklir itu cuman test market aja sebenarnya sih, nggak yang benar-benar sampai setegang dulu. Di sini itu yang lebih potensi gue lihat adalah perang dari teknologi, perang database, perang hack menghack antar sesama negara. Mereka bisa dapat data yang lebih banyak, di mana yang lebih banyak itu terlebih dahulu itu siapa yang lebih dulu gitu. Jadi bisa dibilang sekarang itu lebih bahaya karena perang itu bukan secara fisik gitu. Kalau misalnya fisik kan kita kelihatan nih, kita cuma perlu mengamankan diri kita sendiri. Tapi sekarang itu karena kita sudah ketergantungan terlalu banyak dengan produk-produk teknologi, bisa dibilang dari US, dari China, segala macam. Kalau misalnya mereka perang dan mereka restrict atau menahan dari teknologi mereka, ya kita juga akan kepengaruh gitu. Jadi ya itu kurang lebih sih untuk persiapan kita, apalagi entar di 2030 itu kurang lebih sepertinya AI, humanoid semuanya itu udah mulai well distribute ke semua negara. Karena kalau misalnya sekarang kita lihat juga sebenarnya udah banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang mengadopsi, tapi mereka belum publish aja ke publik gitu. Kayak Amazon, gue baru baca dia udah menerapkan ke semua sektor logistiknya itu robot, jadi udah otomatis semua gitu. Nah ini pasti akan diikuti oleh berbagai macam kompetitornya dan akan diikuti oleh seluruh dunia karena pasti akan lebih efisien gitu. Jadi permainan di dunia ini sudah mulai berubah. Kalau misalkan dulu itu perangnya itu kita lihat di 2 perang terakhir itu perangnya fisik, perang antar negara pakai senjata api, nuklir dan lain-lain. Kalau misalnya sekarang menurut gua perangnya itu akan mulai berbeda dan ini jauh lebih bahaya karena semua account kita, semua data-data privasi kita itu semua dikontrol oleh pihak-pihak ketiga. That's why juga mungkin kalau misalnya gue mau ngomongin panjang, diciptakanlah Bitcoin gitu. Karena pencipta Bitcoin ini atau yang punya ide Bitcoin ini, itu orang atau entah itu AI, entah itu institusi melihat, ya kalau misalkan kita perang di zaman sekarang dengan perang data, yaitu kita tidak punya kuasa apa-apa karena semua yang kita login, semua yang kita surfing di internet itu semua dikuasai oleh satu pihak gitu. Kayak Google, Facebook, Instagram itu kan dikuasai oleh satu pihak kan gitu. Nah itu that's why kenapa ceritanya Bitcoin. Cuman mungkin kalian boleh nonton video gue yang lainnya untuk membahas tentang Bitcoin itu seperti apa dan konsep seperti apa. Di sini gue cuma akan mau mengingatkan kalian aja, kalian harus siap-siap karena upcoming eventnya itu tuh banyak sekali yang gue bisa bilang itu tidak akan mengarah yang lebih baik gitu. Perang data iya, terus dua kekuatan power itu akan bertabrakan, US dan China, terus banyaknya pekerjaan akan hilang karena AI itu sekarang lagi benar-benar kenceng banget, masif banget dia perkembangannya gitu. Jadi apa yang bisa kita siapkan untuk saat ini, menurut gua untuk yang bisa kita siapkan saat ini adalah asah kemampuan kalian untuk hal-hal yang spesialisasi. Jadi jangan belajar tentang hal-hal general kayak data entry, data input, terus kalian belajar kayak accounting, kalian belajar data analysis, karena itu semua kan bisa digantikan AI gitu. Dan kalian kalau misalnya udah digantikan AI, terus kondisi dunia juga tidak baik-baik aja, ya kalian akan susah gitu cari penghasilan untuk kalian makan, kalian tempat tinggal gitu. Yang kedua, kalian tetap update terus berita, karena penting untuk saat ini itu bukan sekedar uang aja yang penting, tapi berita itu benar-benar berharga banget. Kalau misalnya kita bisa tahu berita kedepannya akan seperti apa, proyek kedepannya suatu negara akan seperti apa, ya kita bisa tahu juga nih untuk antisipasinya kapan kita akan investasi, kapan kita ambil investasi kita. Itu kalian bisa tahu timing-timingnya dengan kalau misalkan kalian baca berita dan kalian tahu nih pergerakan institusi-institusi besar itu akan seperti apa ke depannya. Dan yang ketiga ya mulai belajar untuk menganalisa semua hal. Itu penting banget. Jadi kalau misalkan kalian udah baca berita pun, ya kalian harus bisa menganalisa mana berita yang benar, mana berita yang palsu. Karena saat ini banyak banget media-media yang hanya bisa dibayar murah untuk meng-up suatu isu yang sebenarnya itu nggak ada gitu. Itu banyak banget. Dan gue juga ada di dunianya market. Apalagi di dunia market itu mudah sekali untuk suatu emiten atau suatu, gue bisa bilang oknum lah ya. Oknum yang membeli suatu media untuk dia up beritanya agar suatu sahamnya itu naik atau turun, itu gampang sekali dan murah sekali, budgetnya itu di bawah ratusan juta itu. Kecuali media-media agensi besar ya gitu. Jadi ya banyak-banyak aja kalian, banyak-banyak baca belajar, kalian improve analisa skill kalian dan improve skill spesialisasi kalian gitu. Jangan belajar untuk hal-hal yang bisa digantikan AI gitu ya.
Oke, mungkin itu aja cukup video gue kali ini. Kalian mungkin masih pada bingung nih sebenarnya debt to PDB itu apa, terus defisit PDB itu seberapa pentingnya, berpengaruhnya apa, gimana caranya bisa bertahan sampai ke depannya seperti apa. Kalian feel free boleh kontak gue di IG atau TikTok untuk discuss lebih lanjut, atau mungkin kalian mau tanya-tanya hal-hal yang lebih mendalam, mau diskusi, feel free. Atau kalian juga boleh tulis di kolom komen tentang hal yang kalian tahu juga boleh, atau mau diskusi ke gue juga boleh. So, ya semoga kita ke depannya baik-baik aja, dan ya kita lihat aja perkembangannya gitu ya. See you on the next video and bye-bye.